warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti dari kelas PMT 6A. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial dengan menggunakan GeoGebra untuk menyelesaikan persoalan matematika untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Multimedia Pendidikan Matematika. Baiklah, kita langsung masuk ke soal, yaitu soal pertama mengenai geometri transformasi. Yang bunyi soalnya adalah tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,1, B 4,1, dan C 3,3 yang digeser dengan vektor min 1,4. Dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X, lalu dilanjutkan lagi dengan putaran sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat putaran di titik 0,0 dan kemudian didilatasikan dengan faktor 3 satuan pada pusat 0,0. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membentuk segitiga ABC. Maka kita klik icon point. Kita buat koordinat titiknya sesuai yang diketahui, yaitu A di titik 2,1, kemudian B di titik 4,1, dan yang C itu di titik 3,3. Setelah selesai, kita klik menu poligon untuk menyatukan titik-titik ini agar membentuk segitiga ABC. Selanjutnya, kita lihat lagi soalnya yang digeser dengan vektor negatif 1,4. Digeser artinya ditranslasikan. Kita buat dulu vektornya, yaitu negatif 1,4. Kita klik menu line, kemudian di sini ada vektor. Arti dari negatif 1,4 untuk menentukan vektornya, yaitu di sini adalah negatif 1 yang menandakan dia bergerak satu langkah ke arah kiri, maka dia akan bergerak satu langkah ke arah kiri. Kemudian 4 itu menandakan positif 4, maka dia bergerak 4 langkah ke atas atau ke arah sumbu Y, yaitu 1, 2, 3, 4. Maka sudah kita ketahui vektornya, dapat dilihat di algebranya juga, yaitu vektornya negatif 1,4. Selanjutnya kita akan mentranslasikan atau menggeser segitiga ABC tersebut. Maka kita klik menu reflect about line. Kemudian kita pilih translate by vector. Yang pertama adalah kita klik segitiganya. Kemudian kita klik vektornya. Maka kita memperoleh hasil segitiga yang baru yang hasil ditranslasikan. Ini kita ubah warnanya agar memudahkan proses selanjutnya. Kita ubah menjadi warna biru. Selanjutnya kita baca lagi soalnya. Setelah ditranslasikan, kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Ini maka artinya kita refleksikan terhadap sumbu X. Segitiga kita yang kedua. Kita kembali lagi ke menu tadi, kemudian kita pilih reflect about line, karena kita akan merefleksikannya pada sumbu X. Maka kita klik segitiga yang kedua, kemudian kita klik sumbu X. Maka kita memperoleh segitiga yang ketiga. Di sini untuk membedakan kita beri warna ungu. Kemudian selanjutnya kita lihat perintah soalnya. Lalu dilanjutkan lagi dengan putaran sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat di putaran di titik 0,0. Maka kita buat dulu titik yang akan di titik pusatnya. Kita klik icon point, kemudian di titik 0,0. Sini kita beri warna merah. Selanjutnya yaitu kita akan merotasikan segitiga ini sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka kita klik lagi menu ini. Kemudian kita
rotate around point. Pertama kita klik segitiganya, kemudian kita klik pusat putarannya tadi di titik 0,0. Maka di sini akan muncul angle atau sudutnya. Di sini kita akan membuat sudutnya kan 90 derajat. Kemudian berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam artinya counter clockwise. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita peroleh ini segitiga yang keempat. Setelah kita memperoleh segitiga ini, kita ubah juga warnanya. Oke, selanjutnya yaitu perintah soalnya, dan kemudian didilatasikan dengan faktor 3 satuan pada pusat 0,0. Tadi pusatnya udah diketahui 0,0, maka kita tinggal mendilatasikan segitiga keempat ini. Kita klik menu untuk geometri transformasi, yaitu delete from point. Selanjutnya kita klik segitiga keempat, kemudian kita klik pusatnya tadi di 0,0. Di sini diminta adalah faktornya 3 satuan, maka di sini kita klik 3. Oke. Maka kita akan memperoleh hasil dilatasi dari segitiga keempat. Kita ubah warnanya jadi warna merah. Kemudian vektornya ini bisa digeser. Kita geser sedikit. Kita ubah warnanya jadi warna kuning. Demikianlah hasil dari penyelesaian soal nomor 1 menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi pertama kita akan membentuk segitiga ABC, kemudian kita translasikan, selanjutnya direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian dirotasi sejauh 90 derajat dengan berlawanan arah jarum jam pada pusat putarannya di titik 0,0. Selanjutnya didilatasikan dengan faktor 3 satuan pada pusatnya di 0,0, maka dapatlah hasil segitiga yang terakhir adalah ini. Baik, selanjutnya kita beralih ke nomor 2, yaitu soalnya diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Pada nomor 2, kita disuruh untuk mencari jarak dari suatu titik ke bidang pada bangun ruang kubus. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik icon untuk membentuk bangun ruang, kemudian kita klik cube. Di sini saya akan mulai dari titik -2, -1. Jadi untuk mempermudah teman-teman dalam membuat titik ini, maka tampilkan gridnya terlebih dahulu. Kemudian bergerak 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di titik 4, -1. Kita lihat di sini setiap garisnya itu rusuknya adalah 6. Kemudian kita geser. Selanjutnya kita sembunyikan grid, akses, dan juga plan-nya. Selanjutnya kita ubah warna dari kubusnya. Di sini saya akan membuat menjadi warna biru. Kita ubah semua sisi-sisinya menjadi warna biru. Kemudian kita ubah semua garisnya juga menjadi warna biru.
Kemudian untuk titiknya kita samakan warnanya. Yang merah ini kita ubah menjadi abu-abu juga. Selanjutnya yang biru juga kita ubah. Selanjutnya yaitu tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Maka kita harus membuat bidang BDG terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan mengklik icon poligon, kemudian kita hubungkan titik B, kemudian titik D, dan titik G. Kemudian kita bisa ubah namanya menjadi BDG. Ini bisa kita sembunyikan. Kemudian setelah bidang BDG ini kita buat, maka kita harus mencari garis yang tegak lurus antara titik C ke bidang BDG. Karena untuk mencari jarak dari titik ke bidang, kita memerlukan garis yang tegak lurus antara titik C ke bidang BDG. Caranya kita klik icon perpendicular line, dan kita klik. Ini artinya adalah garis tegak lurus. Kemudian kita klik titik C, kemudian kita klik bidang BDG, maka kita peroleh garis perpendicular line-nya atau garis tegak lurusnya. Kemudian cara selanjutnya untuk mencari jarak dari titik C ke bidang BDG. Di bidang BDG ada perpotongan antara bidang BDG dengan garis tegak lurus. Maka dari perpotongan ini kita harus mencari titik potongnya atau intersect-nya terlebih dahulu. Caranya yaitu kita klik menu point, kemudian kita klik intersect. Selanjutnya kita klik garis tegak lurus. Kemudian kita klik bidang BDG. Maka di sini kita memperoleh titik I sebagai titik potong antara bidang BDG dengan garis tegak lurus. Selanjutnya kita dapat ubah warna dari titik perpotongan ini. Kita ubah jadi warna merah. Selanjutnya kita tinggal mencari jarak dari titik C ke bidang BDG dengan cara mencari jarak dari titik C ke titik I. Caranya kita klik icon angle, kemudian ada di sini icon distance or length. Maka kita klik titik C dan juga titik I. Maka kita di sini memperoleh jarak dari titik C ke titik I atau jarak dari titik C ke bidang BDG, yaitu jaraknya 3,46. Kita beri warna merah. Beginilah hasil untuk soal nomor 2, di mana kita akan mencari jarak dari titik C ke bidang BDG pada suatu kubus yang memiliki rusuk 6, di mana hasilnya yaitu jaraknya adalah 3,46. Demikian video tutorial menggunakan GeoGebra untuk menyelesaikan persoalan matematika yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.